Senang bisa berbagi kebenaran firman Tuhan bagi saudara yang melihat video ini. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih Yesus. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus atau Bapa itu atau Tuhan itu adalah kasih. Sehingga Yesus tidak bisa tidak mengasihi. Dengan kata lain, Dia tetap mengasihi umat pilihannya. Kita melihat di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan begitu mengasihi umat pilihannya. Mulai dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu kita lihat bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel yang waktu itu meninggalkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat mereka berzina dengan meninggalkan, dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak setia, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi. Bahkan di pembuangan sekalipun, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka dengan kasih-Nya. Dan di dalam perjanjian baru, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Sehingga bisa kita lihat bagaimana bukti Yesus mengasihi kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-10. Saya bacakan bagi saudara. Di situ dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Langsung kita bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 dan 24. Di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat bagaimana Yesus mengasihi kita dengan cara Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana besarnya kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus bagi kita. Kita ditebus dengan Yesus. Kita ditebus oleh Yesus. Bagaimana kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita yang sudah kehilangan namanya kemuliaan Allah. Dan juga kita lihat bagaimana di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita belajar kitab Injil ini, di situ Yesus menyatakan bahwa kita, saya dan saudara adalah sahabat-sahabat Tuhan kalau kita melakukan yang namanya perintahnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya itu. Dia mau mati bagi saya dan saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kita yang dulunya dijauhkan, dimurkai oleh Allah. Di Roma mengatakan bahwa kita yang dulunya kehilangan kemuliaan Tuhan diselamatkan oleh Yesus. Kita yang dulunya jauh daripada Tuhan, hubungan kita yang sebelumnya sudah rusak dengan Tuhan diperdamaikan dengan cara Yesus mati di kayu salib. Saya dan saudara diselamatkan dengan Yesus mati di kayu salib. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bagaimana respon kita seharusnya. Bagaimana respon kita seharusnya yang sudah menerima kasih Yesus. Kita baca bersama-sama dalam Galatia 2 pasal yang ke-20. Saya membacakan bagi saudara bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita seharusnya bagaimana orang yang sudah menerima kasih Yesus.
Kalau kita lihat bagaimana tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Galatia, dia menyatakan, hidupku sekarang yang kuhidupi ini adalah untuk kemuliaan Kristus. Saya mau katakan seperti ini, bahwa biarlah kehidupan kita menceritakan tentang kasih Yesus. Biarlah hidup kita ini tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beri kesimpulan seperti ini, bahwa kasih Yesus yang sangat besar, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang mencari kita yang terhilang ini, Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan budaya pada waktu itu di bangsa Romawi, kalau orang yang dihukum mati itu di kayu salib, itu adalah orang yang terkutuk. Dan kita lihat bagaimana kasih Yesus di situ. Dia mau terkutuk agar hidup kita bisa dipulihkan. Dia mau terkutuk, dia mau menjadi orang yang terhina agar saya dan saudara diperdamaikan dengan Allah, agar kita layak lagi di hadapan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon kita atas pengorbanan, atas kasih Tuhan, biarlah hidup kita berbicara tentang Tuhan. Biarlah hidup kita menyatakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahkan hidup yang kuhidupi sekarang ini, hidup untuk Kristus. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.